Ya, selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview artikel karya mahasiswa. Sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Muhadi. Selanjutnya kita akan mereview lagi artikel atas nama Esti Marta. Ya, Esti Marta. Kita tuliskan judulnya Pengembangan Media Pembelajaran. Scrapbook materi karangan deskripsi ya, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar. Oke, kita berikan masukan di sini. Langsung saja agar efektif pengembangan media. Nah, ini sudah pasti yang akan dikembangkan adalah medianya ya. Scrapbook itu materi karangan deskripsi. Bagi pengembangan media scrapbook materi karangan skripsi kelas 3 sekolah dasar. Oke, seperti ini saja masukan dari saya. Kita cek di sini. Yang pertama ya. Yang pertama, penelitian ini adalah penelitian individu ya, penelitian individu, maka yang dituliskan adalah tugas individu ya, tugas individu. Itu masukan saya pertama. Oke, individu. Maka selain mahasiswa di sana tidak diperkenalkan ya. Ini khusus untuk Anda di sini. Ya, silakan disesuaikan di sini seperti masukan saya. Kemudian gunakan email lembaga pada artikelnya Anda di sini. Kemudian pada bagian abstrak kita cek di sini. Tujuan penelitian ini, kemudian tujuan penelitian sudah ada, kemudian di sini metodenya mana ini? Oke, sudah ada. Kemudian oke, kita berikan masukan saja di sini. Yang harus ada pada bagian abstrak adalah masalah, tujuan, metode, hasil penelitian. Nah, silakan dilengkapi saja di sini sesuai dengan masukan. Pendahuluan di sini jangan lupa semuanya gunakan template jurnal ya yang sudah Anda tuju sekarang. Anda posisinya di jurnal mana silakan disesuaikan. Pendahuluan di sini menjelaskan terkait dengan keterampilan menulis, kemudian kita berikan masukan juga gunakan kutipan tidak langsung pada artikel Anda ya. Silahkan disesuaikan di sana, gunakan semuanya kutipan tidak langsungnya. Selanjutnya di sini kita cek lagi permasalahannya di mana berdasarkan penelitian sebelumnya ya, sudah ada di sini penelitian sebelumnya. Oke. Kenapa akan dikembangkan medianya ya? Ada permasalahan apa ya? Oke, saya belum menemukan masalahnya. Oke, kita berikan masukan lagi agar semakin mendalam. Iya. Di bagian pendahuluan, silahkan nanti Anda jelaskan masalahnya apa. Kenapa harus dikembangkan? Apakah media sebelumnya belum efektif? Nah, belum menarik siswa? Oke. Belum meningkatkan hasil belajarkah atau apa di sini? Nah, ini Anda perlu menjelaskan analisis masalah awalnya di mana, kenapa media itu harus dikembangkan. Nah, ini loh. Kenapa media dikembangkan? Nah, ini loh, ini harus ada jawabannya. Kenapa ini? Nah, ini loh. Anda tahu bahwa media itu akan dikembangkan, posisinya dari mana? Apakah dari hasil belajar siswa? Apakah dari hasil wawancara? Apakah hasil observasi? Apakah dari kebutuhan? Nah, ini seperti apa? Nah, silakan Anda jelaskan agar kita tahu posisinya masalahnya di mana. Apalagi di sini mengacu ke karangan deskripsi. Nah, ini loh. Ada masalah apa?
ada masalah apa pada karangan deskripsi siswa? Nah, ini loh. Kenapa ini ditempatkan pada karangan deskripsi? Oke, ini tujuannya apa? Tujuan media itu untuk apa? Apakah ada keunggulannya? Nah, ini perlu ditunjukkan. Anda sudah ada hasil penelitian ya. Silakan dikaitkan hasil penelitian ini. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Silakan nanti dilengkapi. Teori yang ada seperti yang saya katakan untuk melengkapi ya dasar dari masalahnya Anda dan menguatkan masalahnya Anda di sana. Selalu teori tersebut gunakan kutipan tidak langsung ya. Ini perlu dituliskan di dalam artikelnya Anda. Itu masukan dari saya. Kemudian selanjutnya di bagian metode di sini sudah ada jenisnya. Kemudian semuanya gunakan kutipan tidak langsung ya. Sudah ada tahap-tahapannya. Sekarang hasil dan pembahasan di sini. Oke, ya. Validasi ahli sudah muncul di sini, sudah dideskripsikan. Validasi bahasa, oke. Validasi para ahli. Sebenarnya kita cek lagi dengan tujuan penelitian ini di bagian awal ya. Ini kenapa juga 2 orang ya? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara mengembangkan. Oke ya, hasil penelitian. Hasil dan pembahasan ya. Di sini mengetahui cara mengembangkan ya, berarti langkah pengembangan media itu seperti apa? Di sana oke. Mulai dari di sana analisis kebutuhannya seperti apa? Anda perlu menceritakan desainnya seperti apa. Barulah di sana masuk ke hasil validasi baik media maupun bahasa di sana. Kemudian ahli ini terkait dengan penggunanya ya, misalkan ke gurunya atau kemana. Ada ahli di media, ahli di bahasa, ahli ini masuk ke validasi pengguna ya, pengguna di sana. Ini seperti apa respon-responnya, baru ditunjukkan ini proses penggunaannya seperti apa. Penggunaannya silahkan ini dilengkapi di dalam hasil dan pembahasannya Anda, jadi akan semakin lengkap lagi. Jangan lupa diperkuat dengan teori dan hasil penelitian yang ada di dalam pendahuluan tadi agar semakin kuat lagi artikelnya Anda ini. Tunjukkan gambar medianya, gambar penggunaannya. Ini loh, akan semakin jelas lagi kan di dalam proses materi karangan deskripsi. Apakah Anda melakukan penilaian juga terkait dengan keterampilan menulis deskripsi? Nah, silakan Anda uraikan bagaimana di sana ketika menggunakan media seperti apa, atau sebelum menggunakan media seperti apa, dan setelahnya seperti apa. Silakan Anda tunjukkan bagaimana di sana Anda melakukan penelitian. Itu saran dari saya. Apakah di sana juga ada kelas kontrol dan kelas eksperimen? Silakan juga ditunjukkan di dalam hasil penelitiannya Anda. Silakan dilengkapi. Sampai berjumpa lagi di channel Arketypum 18 selanjutnya. Salam budaya.